Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, Chapter 66. Persiapan ke bandara. Aisyah memandang wajah suaminya. Air matanya menetes begitu saja saat menatap mata suaminya. Aisyah tidak mampu menyembunyikan kesedihannya saat ini. Meskipun dirinya bersikap kuat dan mampu untuk berpisah dengan suaminya, namun ia tetap tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Aisyah begitu sangat mencemaskan suaminya bila tinggal sendiri. Bagaimana dengan makan suaminya, hingga pakaian yang harus dipakai oleh suaminya? Ardi memeluk istrinya. "Adek jangan nangis, abang gak bisa lihatnya," Ardi berkata dengan mengusap air mata istrinya. Aisyah menganggukkan kepalanya, namun air matanya tetap menetes begitu saja. "Enggak semestinya Ica nangis, abang ke Amerika padahal cuma sebentar, itu juga untuk selesaikan studi." Aisyah menangis dengan terisak. Ardi tahu bahwa istrinya begitu sangat sedih saat ini. Istrinya bukanlah wanita yang suka menangis, namun saat ini istrinya memang begitu tidak mampu menahan tangisnya. Ardi hanya memeluk istrinya. "Abang akan pulang ke Indonesia kalau di sana urusannya sudah selesai," Ardi berkata dengan mencium kening istrinya. Aisyah menganggukkan kepalanya. "Tapi nanti gimana sama makan abang? Terus siapa yang ngurusin baju abang? Siapa yang bersihin apartemen? Siapa yang cuci baju?" Aisyah memikirkan semuanya. "Abang sudah lama mengurus diri sendiri. Adek jangan cemas, jangan memikirkan itu," ucap Ardi. Meskipun pria itu tidak bisa membersihkan apartemen sebersih istrinya, namun dirinya bisa bersih-bersih. Karena selama di Amerika, Ardi selalu membantu istrinya. Mereka saling bekerja sama membersihkan apartemen, mencuci pakaian, dan mencuci piring. Aisyah menganggukkan kepalanya. "Abang yang mencemaskan adik, apalagi kondisinya lagi hamil kayak gini." Ardi menatap wajah istrinya. Aisyah memeluk suaminya dan menangis. "Sudah ya sayang, jangan nangis lagi." Ardi tersenyum memandang istrinya. Diusapnya air mata istrinya. "Adek nggak cantik kalau nangis. Ica nanti pasti akan sangat rindu sama abang." Aisyah berusaha menahan tangisnya. "Abang juga sayang, nanti pasti sangat rindu adik." Aisyah mencium bibir suaminya. Aisyah mencium bibir suaminya dengan sangat lembut. Cukup lama ia mencium bibir suaminya tanpa mau melepaskannya. Ardi tersenyum ketika istrinya sudah melepaskan bibirnya. "Siapkan tenaga." Ardi tersenyum dan sedikit menarik hidung istrinya. Dengan cepat Aisyah menganggukkan kepalanya. "Nanti Ica rindu bibir abang," Aisyah berkata dengan sangat jujur. Ini untuk pertama kalinya ia akan terpisah jauh dengan suaminya. Ardi mengusap air mata istrinya dan mencium bibir istrinya. Pria itu melakukan hal yang sama dengan istrinya. Ia mencium bibir istrinya dengan sangat lembut. "Abang juga ambil," ucap Aisyah. "Iya, soalnya nanti kangen sama bibir adek." Ardi tersenyum. Aisyah memajukan bibirnya. "Lagi," pintanya. Ardi mencium bibir istrinya. Mereka saling memberikan rasa manis dari bibir masing-masing. "Kita duduk aja ya sayang," pegal berdiri, ajak Ardi. Aisyah menganggukkan kepalanya. Ardi duduk di atas tempat tidur dengan kaki yang turun ke lantai. Dengan sangat manjanya, istrinya naik ke atas pangkuannya dan mencium pipinya kiri, kanan, kemudian kening, hidung, dagu, dan telinga. Ardi hanya tersenyum
ketika istrinya mencium semua permukaan di wajahnya. Setiap hari, istrinya menciumnya dengan sangat banyak. Sikap manja istrinya seperti ini nanti pasti akan begitu sangat dirindukannya. "Abang, sekarang gantian," pinta Aisyah. Ardi mencium istrinya seperti apa istrinya menciumnya. Pria itu juga mencium perut istrinya. "Hai jagoan Dedi, tolong jaga Momi," ucapnya. Aisyah tersenyum memandang suaminya. "Dedi senang nak, tebakannya benar," ucap Aisyah. Ardi tersenyum mengusap perut istrinya. Ardi sudah mengetahui bahwa anak yang ada di kandungan istrinya laki-laki. "Udah ya dek, sekarang siap-siap anterin abang ke bandara," pinta Ardi. Aisyah menganggukkan kepalanya. "Tuh Vira datang." Aisyah memandang pintu kamarnya dan mendengar suara keponakannya yang memanggil. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Pasti baru pulang sekolah," ucapnya. Selama beberapa hari berada di Indonesia, Ardi selalu mengantar jemput keponakannya ke sekolah bersama dengan istrinya. Vira tidak ingin sekolah bila tidak dirinya yang mengantar. Selama itu juga Vira selalu tidur bersama dengannya tanpa mau pulang ke rumahnya. "Ayo turun, nanti Vira nangis, pintunya enggak dibuka-buka," Ardi meminta istrinya agar beranjak dari atas pangkuannya. "Iya," jawab Aisyah. "Untung aja semalam dia mau dibawa Mami Anita tidur ke rumahnya." Aisyah tersenyum. "Iya, kalau ada Vira, ontinya nggak bisa peluk om dan juga cium om gantengnya." Ardi menarik hidung istrinya. Aisyah tertawa mendengar ucapan suaminya. "Ica merdeka, Vira enggak tidur di sini. Bukan cuma bisa cium aja. Sebelum Ica bisa minta tambah banyak-banyak karena enggak ada Vira," ucapnya dengan tersenyum lebar. "Iya nih, sudah tahu lagi hamil, tapi minta mainnya banyak-banyak," ucap Ardi mengusap perut istrinya. "Tapi enggak sakit kok." Ardi berjalan menuju ke pintu dan membukakan pintu kamarnya. Pria itu tersenyum memandang gadis kecil yang memakai seragam merah putih dengan rok panjang dan juga jilbab berwarna putih. Tas berwarna pink masih menempel di punggung gadis kecil dan berwajah cantik tersebut. "Keponakan kesayangan om yang cantik jelita baru pulang ya?" Ardi menundukkan tubuhnya dan menggendong anak kecil tersebut. "Iya, Vira baru pulang dari sekolah," ucapnya dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Ardi tersenyum memandang wajah keponakannya. Pria itu kemudian memandang istrinya. Baru saja selesai membujuk istrinya, sekarang dirinya harus mendiamkan keponakannya tersebut. "Kenapa sedih gini?" Ardi mengusap air mata Safira. "Om hari ini pulang ke Amerika," tanya Safira. "Iya, om harus selesaikan dulu kuliahnya di sana. Nanti bila sudah selesai, om akan langsung pulang lagi ke sini," ucap Ardi. Vira menangis dan memeluk omnya. "Baru saja om di sini, tapi sekarang sudah mau pergi lagi. Vira masih kangen, tapi om sudah pergi lagi," ucapnya. "Om cuma sebentar, nanti om pasti pulang. Om nggak bisa lama-lama di Amerikanya. Onti lagi hamil. Nanti sebentar lagi adik bayinya akan lahir," Ardi membujuk keponakannya tersebut. "Lebih cepat lahir adik bayi Vira om," ucap Vira yang begitu sangat bersemangat kita mendengar adik bayi. "Iya, adik Vira tinggal beberapa minggu lagi udah lahir," ucap Ardi. "Iya om, adik Vira 2, ucap Safira yang mengangkat 2 jarinya. "Om udah gak sabar pengen lihat adik Vira," ucap Ardi yang kemudian mencium pipi keponakannya kiri dan juga kanan. Aisyah hanya memandang keponakannya dengan tatapan yang tidak suka. Keponakannya itu sama sekali tidak menegurnya, hanya fokus dengan suaminya. Bila sudah seperti ini,
bagaimana dirinya tidak kesal. "Vira mau ikut ke bandara?" tanya Aisyah. "Iya pastilah, Om Vira mau pulang ke Amerika. Enggak mungkin kan Vira enggak nganterin?" ucap Safira yang memandang ontinya. Aisyah hanya diam sambil memajukan bibirnya. Ardi tertawa memandang wajah istrinya. Pria itu kemudian tertawa memandang wajah keponakannya. Istri dan juga keponakannya sepertinya tidak akan pernah mau damai. "Ya udah, kalau mau ikut ganti dulu bajunya. Ini bajunya bau nih, bau keringat." Ardi mencium bahu gadis kecil tersebut. "Iya Om, tadi Vira olahraga lari tadi di sekolah, makanya bau," ucapnya yang menyadari bau keringatnya. "Vira, ayo mandi dan terus ganti baju. Kita mau nganterin Om Ardi ke bandara," ajak Aisyah. "Iya," jawab Vira yang tersenyum lebar. "Ica mandi Vira bentar ya Bang," ucap Aisyah yang memandang wajah suaminya. "Iya Dek," jawab Ardi yang kembali masuk ke dalam kamar. Aisyah mandi dan kemudian memasang baju keponakannya tersebut. Keponakannya begitu sangat cantik dengan memakai jilbab berwarna ungu. "Apa sudah siap?" tanya Ardi yang sedang memeriksa barang-barang yang akan dibawanya. Ardi tersenyum memandang gadis cantik dengan memakai long dress bermotif bunga-bunga berwarna ungu dan juga jilbab berwarna ungu. "Sudah Om," jawab Vira. Vira mengembangkan tangannya. "Kapan sih ini kakak Viranya mau besar bisa jalan sendiri?" Ardi tersenyum dan menggendong anak kecil tersebut. "Tunggu adik-adik Vira lahir dulu ya Om," jawab Vira yang menyembunyikan wajahnya di bahu omnya. "Itu rendangnya tadi sudah Ica siapin," ucap Aisyah sudah menyiapkan rendang untuk dibawa suaminya. "Iya, nanti abang ambil," ucap Ardi yang memegang tangan istrinya sambil menggendong keponakannya tersebut untuk turun ke bawah.